Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nampaknya masih menyisakan masalah. Terbukti dengan turunnya ke lapangan 3 orang anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, yakni, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, Fahmi, yang dibarengi anggota Komisi 1 lainnya, Deden Sofian dan Masyayu, untuk meninjau dan mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dampakna ka urang luar biasa. Dampakna ka urang ya. Kanggo simkuring mungkin makalan. Usia ayeuna menjelang 60 makalan, tapi yang akan mengalami dampak dari limbah yang akan dirasakan oleh rumah sakit itu sendiri, ini generasi-generasi. Artinya bukan dalam arti simkuring secara pribadi mudah-mudahan terwakili atau mewakili. Simkuring secara pribadi hanya orang goblok, bodoh, pintolol yang tidak mendukung pembangunan rumah sakit, apalagi ini pembangunan proyek negara. Dari keterangan sejumlah warga, terungkap bahwa pembangunan RSUD Limbangan tersebut masih belum memiliki izin lingkungan dan izin AMDAL, di mana kedua izin tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dimulai. Bapak-bapak, terus ayah widikan tak acan, terus ayah kompensasi tak acan, komo cenah kompensasi konsumsi yang daya termasuk ayah namanya tak ayah konsumsi. Tah dina hal ieu simkuring bade naros ka ibu sareng ka bapak. Kinten ieu lanjutkeun tong. Ya lanjutkan tadi teh. Hanya orang bodoh, goblok, pintol. Ketika manusia di depan di lingkungan kita dibangun infrastruktur agar kepentingan orang, ternyata tidak setuju. Wah, salah besar. Tapi tadi udah disampaikan, tapi tolong jalankan mekanisme aturan yang ada di perundang-undangan di negara media. Abdi ngalangkah pertama ke kelurahan, cek ibu-ibu bapak-bapak tersalah. Seorang anak, seorang masyarakat datang ke negeri bapak, ditunggu 1 minggu jawabannya untuk merealisasikan, untuk minta jawaban. Intinya mesin kuring nggak nanya ke negeri polok, kunaon, ayah pembangunan hari kelima, kunaon teh ya izin, kunaon teh ya sosialisasi. Jauh tadi ternan disebutkan ayah si untungan ada finansial mah. Kusabab saminggu teh aya nu ngadangu abdi lompat ka wakil urang. Kawan ayah wakil dipilih ku urang. Ya orang yang ngalaporkan ke dia. Lamun simkuring laporan anak ke material salah. Lamun kuring laporan anak ke pabrik kerupuk salah. Abdi dongkap ke kelurahan sebagai bapak. Abdi dongkap ke gedung dewan sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah geningan. Di luar ngecek sakal, wah dewan mah egois. Dengan ternyata si kuring dongkap tadi nggak apresiasi dongkap. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu sami hadir, Pipados hadir, Bapak sareng Pak Ketua. Dia aslinya orang Limbangan, Pak Ketua Komisi, Pak Fahmi, Cijolang. Abdi Pak Deden Sofian. Para anggota dewan yang melakukan sidak ke tempat pembangunan RSUD Limbangan, menyayangkan dengan tidak dipatuhinya regulasi perizinan oleh Pemkab Garut, dalam hal ini pihak terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Para anggota dewan tersebut berjanji untuk menyikapi secara seksama kasus tersebut dan meminta Pemkab Garut untuk memberhentikan pembangunan RSUD Limbangan untuk sementara waktu sebelum regulasi perizinannya beres. Pak Aceh, abdi ka dieu dongkap kanggo nedunan. Anjeunna dongkap selaku masyarakat, abdi wawakilna anu kelah bedah melayani masyarakat. Upami aya telat dinten kata di teh magi aya agenda anu tos aya di payun. Tapi alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi sareng Bapak Ibu hadirin sadayana biasa tepang, mudah-mudahan wasilah kasayan kalau urang sadayana. Pokoknya dina dinten Jumat, dinten anu sae nu kadieu prosedurna ngajengkeun anggaran di pemerintah hoyong ngabangun rumah sakit di Limbangan. Itu pan sae nya izinkeun enon ACC ku dewan anggaran. Tak kanggo pelaksanaan itu terus aya di tingkat eksekutif. Terus aya di Pemda.
Pemda ka mana tinggal kalau peraturan daerah upami mah bangun teh langkah ka hiji aya aturanna sosialisasi heula ka masyarakat. Kalau ada mah analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL kita diuningakan Pak di nurian anda cek masyarakat kita pun ayo ngabangun ke paharan apa kakia nah ini kan nerangkan kajian itu seperti kita tapi kita kudu ahli nah ahli biasa nerangkan etap biasanya oke kudu ahli mau aspirasi anu nama dikapayukeun itu ada catatan bahwa dari Pemda terutama leading sektor dinas kesehatan ini kurang teliti kurang profesional kita ngelaksanakan naon anu jatuh catatan pribadi selaku wakil rakyat aspirasi naon anu dikapayun ke ibu dia tanggung jawab anggota dewan kamu nampung nyalurkan secara memperjuangkan bahwa di masyarakat ini perlu diberikan penjelasan Pemda anu gaduh apakah perlu diberikan penjelasan kita bakal dampakna teh kumaha behregreg anu kadituna aya aturan deui ulah sisirikan ulah ngajantenkeun masalah ari Pemda mah nyieun naon-naon teh kudu make aturan ari batur meni hese kudu make aturan ulah terjadi seperti itu. Jadi pelayanan perintah daerah itu sama. Jadi di mata hukum, di mata aturan semua sama. Karena di Perda nage pribadi sendiri mengesahkan tentang bangunan gedung itu teh aya catatan misalnya teki perizinan untuk masyarakat kalau Pemda sebagai pengusung tidak pakai perizinan jadi teh aya nu kitu seluruh yang berkepentingan untuk membangun itu harus melalui prosedur perizinan yang jelas yang terutama pisan itu izin lingkungan itu punya jadi atur nuhun ibu ya di atas ngajelaskeun masihan masukan abdi jadi ayah bahan oh ya masyarakat di Limbangan Timur di kampung Banen itu kampung Banen ayah riak pinter riaknya kekhawatiran apa itu nggak bangun itu harus diselesaikan itu penjelasan Pak ibu Pak Yogi ayah rumah sakit di dia Pak Yogi pertanyaan sederhana kedua upami bade sholat wudu heula sholat heula nah kami kan sami dina terkait kenegaraan bahwa ketika apapun itu bade negara bade swasta ngabangun bangunan harus aya ditempuh nyata namina izin teh aya izin administratif aya izin non administratif yang salah satu non administratif tadi sosialisasi ke masyarakat naon dia dibangun di dia nah bet milih tempat ieu kumaha kapayuna harusnya ada itu nah panginten tugas abdi selaku ketua komisi sareng rencangan di komisi hiji karena salah satu namun bidang terkait perizinan abdi moal nyinggung masalah pembangunan dasanis bidangna nyinggung masalah anu ngerencakeun anak da itu sanes urusan abdi tapi lebih ke izin abdi terus komunikasi dengan beberapa orang bahwa proses ieu panginten anu harus dikritisi kok dievaluasi atau nanti diawasi ke komisi 1 khususnya dalam ayeuna pilih ke kantor pada ngadamel serat berbentuk surat jadi dilayangkeun para kanca eta serat dilayangkeun anu intina serat eta ka ketua DPRD anu intina eta serat bahwa Pemda Garut harus menghentikan sementara sebelum proses izinnya benar-benar tuntas. Tadi izin aya dua nya, aya izin administratif, aya izin non administratif. Aduana juga melakukan tadi sosialisasi lain menjadi masyarakat. Ketua DPRD surat itu disambung dengan Kom DPRD dan ditandatangani Ketua DPRD disampaikan kepada Bupati. Bupati panginten lamun muting ke DPRD kami koordinasi karena pelaksana itu anggaran itu ketika tadi masih dibahas di DPRD pelaksananya di dinas kesehatan itu langkah anu baru dilakukan sehingga panginten ya saya lah panginan ngariung ada aspirasi panginten ya Pemda Garut pula
hari ke perusahaan swasta diperketat izin dan hari Pemda sendiri pembangunan alay akan izin. Nah yang lebih dikritisi adalah diawasi ke DPRD dalam tugas dan tolonglah sebagai masyarakat yang terdampak RW 11 dan RW 12 kearifan lokal tolong diperhatikan. Setuju tak? Kami di sini RW 11 dan RW 12 seueur anu tukang ngadu banyak, lotek banyak. Tolong dicatat ini media sama dewan. Disaksikan oleh ibu bapak semua ya. Jadi kearifan Haji Tuti sakumaha tumbak 13,5 tumbak. Dan sekali lagi kami yang hadir di sini itu bukan untuk mengacaukan, bukan aduh kami ini manusia bukan tikus. Dengan sembarangnya seenaknya membangun. Tolong hargai jauh-jauh. Ayeuna di Derawan diberi amplop yang konsumsi. Itu sosialisasi seperti apa? Paribasa namun yang jempe kudu kacocokan. Artinya nu jempe anu kacocok. Alhamdulillah hari ini kita biasa ngobrol, biasa bertatap muka dengan para wakil rakyat anu waktos 2018-2000 itu kita pilih menyikapi dengan persoalan pembangunan rumah sakit Limbangan. Sebenarnya masyarakat Limbangan itu tidak akan melakukan penolakan, tetapi akan mengingatkan kembali terhadap DPRD agar melakukan pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang mana dilihat dari proses perizinannya itu sendiri. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang ada di Kecamatan Limbangan itu semua bermasalah, tetapi ini untuk kebaikan Limbangan juga. Perlu diingatkan lagi ke Ketua Komisi atau Pak Presiden, Pak Wakil. Di sini juga ada salah satu orang yang memiliki lahan yang sampai saat ini belum terbayarkan. Justru ini timpang siur ya, karena menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Garut bahwa untuk pembebasan lahan itu sudah dilakukan di tahun 2019. Sampai saat ini sudah tidak memiliki utang piutang. Nah, saya kemarin berbicara dengan Dinas Kesehatan, ternyata responnya alhamdulillah baik, insya Allah diproses. Cuman ini tanda kutip, ini kemana gitu kan? Anggaran yang 2019 yang mestinya udah dipakai pembebasan, tapi masih ada satu orang yang belum dibebaskan. Kita sudah mengingatkan agar keterlibatan atau keterwakilan dari masyarakat Limbangan untuk bisa bekerja atau membantu dalam proses pembangunan. Salah satunya nanti ke depan itu setelah pembangunan selesai RS itu di sini akan penerimaan karyawan mulai dari perawat atau dokter. Kalau ada dari Limbangan, kenapa kita dari luar Limbangan, Pak? Terus nanti juga nih ada penataan lainnya, parkir juga harus bisa dikuasai oleh orang Limbangan, Pak. Betul. Jangan sampai dikuasai oleh orang luar. Sementara masyarakat sendiri mengeluhkan tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada mereka. Dalam pertemuan antara warga dengan para anggota Komisi 1 DPRD Garut, banyak disinggung tentang dampak yang merugikan bagi warga dengan adanya pembangunan tersebut. Bahkan ada juga salah satu warga yang tanahnya sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Pada mayu nanti beli ayam pika belakangnya tak beli nah gitu. Jadi kan ayam bata ieu. Ya, Pak Haji Ipin kan Pak Haji Ipin terus kamari kita deui. Tapi terus aya di abdi ieu mas. Bu nomor ibuna sabaraha? Mengizinkan. ya kemarin kan warga dari sini ke sana ke Pak Haji Deden, ya kita merespon ke sini. Bukan tidak percaya kepada yang datang, tapi kan etika ketimuran ya ketika ada yang datang harus kita kunjungi balik. Ya kita ngecek sih, meskipun secara ini kita sudah tahu ya dari media ataupun dari informasi-informasi. Tapi barusan kita alhamdulillah bisa berkumpul dengan masyarakat desa warga di sekitar sini. Ya kita sebagai Komisi 1 karena pengen fokusnya kita akan fokus di perizinan, tidak di pembangunan atau yang lain sebagainya, itu beda. Tidak kita garapan di Komisi 1. Minimal kita melakukan pengawasan di wilayah itu. Nanti kita pastinya ngecek kembali kepada karena informasi sebelumnya masih belum ada proses.
Tapi kita ngecek lagi kepada PMPT apakah ini sudah ada proses perizinannya. Ya kalau misalnya tidak ada atau belum selesai, ya Pemda Garut harus kasih contoh dong. Ketika ada pengusaha atau swasta yang investasi kemudian perizinnya juga berbelit-belit, tapi kenapa ditahan-tahan? Kenapa Pemda sendiri lalai akan aturan yang itu saja? Ya, saya akan mengingatkan undang-undang itu atau peraturan daerah itu dibuat ditaati ya. Jadi ya saya kira kalau memang izinnya belum selesai, hentikan dulu. Dan yang paling penting Pemda itu memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan sosialisasi. Saya barusan masyarakat ini menerima dibangunnya rumah sakit. Hanya dia kan masih was-was. Ini kedepannya akan seperti apa? Menyangkut kehidupannya, menyangkut dirinya daripada dampak dibangunnya rumah sakit itu saja. Saya akan panggil dinas kesehatan dan yang paling saya akan utamakan 2 poin tadi Pak. Pertama proses izin, yang kedua percepat sosialisasi supaya masyarakat tadi mengetahui kedepannya itu akan seperti apa. Insya Allah kalau itu selesai ini bisa berjalan lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Dari awal ada sedikit pesan lah dari baik dari pihak pendopo, dari pihak yang lain, karena memang terkesan bahwa Limbangan itu setiap ada pembangunan program di Limbangan itu pasti tidak kondusif. Nah itu ada pesan lah. Jadi tantangan sebagai cet batu rumah cina tokoh cet batu rumah orang teh kumaha gitu di Limbangan teh. Ya nu akhirnya abdi mencoba memediasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Itu alhamdulillah semua kondusif. Yang bekerja di sini 90% orang di sini. Terus supplier bangunan pun orang sini malah satu rumah orang ini satu gitu, Pari dan Buhani itu supplier. Nah ternyata setelah dikonfirmasi tadi ke masyarakat, ada pertemuan dengan masyarakat, ada tanda tangan yang menyatakan akan mempertanyakan dan menuntut menyegel rumah sakit. Itu bukan gitu ke masyarakat. Ke masyarakat itu bukan seperti yang di YouTube. Nah ternyata masyarakat itu karena dari desa belum ada sosialisasi, maka meminta masyarakat itu meminta sosialisasi dan kompensasi. Nah itu yang paling sentral aja. Masalah pembebasan lahan tidak ada, ada yang belum selesai. Itu tidak ada, beres semua. Dampak lingkungan mana? Sawah dan sebagainya, mana sawahnya? Lihat aja, tidak ada. Jadi yang berkembang di masyarakat itu, makanya masyarakat datang ke sini berbondong-bondong, ceritanya itu karena akan diberi kompensasi dari perusahaan dan sosialisasi, itu aja. Di sini ada 20 masyarakat yang pro kontra. Nggak ada, silakan aja nanti bisa kita buktikan. Yang katanya 100 orang itu. Nah itulah, itu dibohongi, bisa. Pak Yudi tadi, ini bukti tadi. Ini yang membawa format tanda tangan, dan ini yang mengkonfirmasi ke masyarakat. Ternyata semua masyarakat bukan tidak setuju dengan adanya rumah sakit, itu akan diberi kompensasi. Nah provokasinya jelas, sudah jelas lah. Kalau misalkan sebagai tokoh masyarakat, kami mewakili 2 pesantren besar lah di Limbangan ya, yaitu yang ada di Limbangan Timur. 1 pesantren Kiroat Sama, 2 pesantren Al-Fadillah. Mereka alhamdulillah setuju dan mengharapkan adanya. Lihat aja masyarakat mana itu gibas orang mana. Lihat aja gibas orang mana. Kalau misalkan kami tidak bisa menahannya, mungkin akan bentrok dengan pemuda Pancasila. Karena mereka pakai seragam. Gitu. Tapi kan kita tidak. Alhamdulillah di sini masyarakat kondusif. Aceh Hendra itu bukan orang sini, maaf. Aceh Hendra itu bukan orang sini. Aceh Hendra itu pendatang yang datang ke sini. Bukan orang sini. Maka orang sini mah alhamdulillah kondusif. Inilah dari awal. Kenapa tidak dari awal, Pak? Kalau mempertanyakan perizinan dan sebagainya, kenapa tidak dari awal? Tolong pertanyaan itu. Kenapa tengah-tengah
mau beres 1,5 bulan lagi ini ada gejolak, kan aneh. Sedangkan tahap kedua sudah mau dimulai. Kesimpulannya ya silakan yang kalau misalkan mau, tolonglah. Masyarakat sudah kondusif, berdaya masyarakat sudah, kearifan lokal sudah dilakukan oleh dinas dengan oleh perusahaan. Ya udah, kita jalan aja. Rumah sakit harus jadi di ya, regulasi itu masyarakat tidak ngerti, yang ngerti itu Pemda. Silakan aja untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau misalkan belum selesai, kalau misalkan sudah selesai, dan saya hanya menyimpulkan tidak mungkin dilelang kalau belum selesai, gitu aja. Tapi dampak lingkungan yang tertera dalam tuntutan, silakan aja sawahnya yang mana. Yang kedua, dampak lingkungannya yang mana. Yang terdapat getaran itu yang mana, ini atau itu? Itulah pertanyaannya. Itu nggak, ya, karena memang nggak di Limbangan itu, di utara itu identik dengan pembangunan yang tidak kondusif. Saya akan buktikan bahwa di Limbangan itu sangat mengharapkan program-program pemerintahan pembangunan. Karena nggak mungkin dong Limbangan ingin memisahkan diri untuk jadi Garut Utara kalau di Limbangannya tetap tidak, masyarakat Limbangan tidak menjaga keamanan dan terlibat. Itu aja himbauannya ya untuk Limbangan, kalau jaga kondusivitas kalau Limbangan ingin maju, itu aja. Ya, list tanda tangan itu tanda tangan asli Pak, dari warga sendiri, kemauan warga sendiri yang terdampak bukan terpaksa, door to door atau sama warga baca sendiri formulirnya. Ya itu seperti memfitnah saya sendiri karena saya yang melaksanakan tanda tangan itu ke warga dan kemauan warga. Ada berapa tanda tangan yang akan kumpulkan? Ada 100 ya? Ya. Karena saya mintanya siang malam itu ke warga. Dan warga kalau diminta klarifikasi siap untuk mengklarifikasi bahwa itu benar-benar dilakukan ya Kang ya? Siap. Betul Pak, betul adanya. Karena saya kedatangan rekan saya ini ke rumah saya, terus keluarga saya juga mendukung gitu. Ikut menandatangan semua? Iya, keluarga saya hampir 23 orang. Harapan saya meminta kepada pemerintah Garut untuk melaksanakan tertib administrasi aja Pak. Dari Garut, Jawa Barat, Juhendi melaporkan untuk Anda.